Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Bertemu lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Wow, pesertanya hari ini mungkin masih harus tunggu teman-teman yang lain ya, sambil tunggu teman-teman yang lain nanti eh Dr. Linda akan menjelaskan sedikit materinya mengenai manfaat dari flavanol ya, manfaat dari coklat. Oke, jadi Bapak Ibu bisa ajak kembali nih teman-temannya untuk segera mengikuti seminar kesehatan malam ini. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Sehat. Sehat. Sehat, Mbak Fotonya Diana. sehat ya. Sehat. Semuanya sehat ya. Oke, baik coba kita tes dulu. Dokter Winda sudah muncul ya dok ya. Halo dok. Halo. Hai. Oke, ini ada dari Bu Evi ya. Bu Evi, halo Ibu. Pak Dede ya. Dan semuanya Halo Mbak mungkin bisa Diana. menyalakan kameranya biar saya bisa kenal nih kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Iya, absen dulu Mbak Diana. Oke, Bu absen Bu, siap. Ada Pak Vincent ya. Oke, baik. Kita langsung saja ke materinya ya dok ya. Nanti dokter Dinda akan menjelaskan. Bapak Ibu bisa menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Jika nanti masih ada waktu di akhir acara saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui mikrofonnya. Nah, kita juga mempersilakan Bapak Ibu bagi yang memiliki testimoni bisa diceritakan di Zoom pada malam hari ini kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini. Baik, kita langsung mulai saja ya dok ya. Boleh? Sudah muncul ya? Oke. Sudah muncul ya dok ya? Yap. Oke, selanjutnya saya serahkan ke dokter kesayangan kita ya, dokter Winda, silahkan dok. Thank you, Di. Hai, selamat malam teman-teman FID seluruh Indonesia. Hai, apa kabar? Selamat malam dokter. Ini cantik banget dokter malam ini dokter Winda. Ini juga biar kayak anak kekinian banget ya ceritanya. Oke. Hari ini saya mau bawain topik. Diana mungkin boleh bantu di mute ya. Hari Siap, ini topik yang udah sebenarnya sih kayaknya udah agak lama sih nggak saya bawa ya. Karena kita dari kemarin tuh kayaknya lagi seru-serunya ngomongin soal penyakit. Nah, sekarang kita mau balik lagi, refresh lagi nih topik kita yaitu tentang produk, yaitu Coco Flavanol, the food of guts. Oke, are you ready guys? Let's go, slide. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal kesehatan, karena dari kemarin-kemarin kita ngomongin penyakit ya, sekarang kita ngomongin lebih ke yang sehat-sehat deh ya. Nah, biasanya kalau kita ngomongin soal kesehatan, itu tuh selalu katanya, kalau mau sehat, itu banyak makan buah, banyak makan sayur. Nah, itu nggak cuma jargon, teman-teman, tapi memang benar apa adanya. Karena ternyata dari hasil penelitian, di dalam buah dan sayuran, itu ternyata ada kandungan yang bagus untuk meningkatkan kesehatan kita, terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, ataupun penyakit neurodegeneratif lainnya. Nah, ternyata kandungan yang ada di dalamnya itu diketahui sebagiannya adalah flavonoid. Slide. Flavonoid itu apa? Flavonoid itu dia merupakan suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya kita temukan selain pada buah dan sayur, itu juga bisa kita temukan di teh, red wine, ataupun ternyata di dalam coklat. Dan lucunya ini teman-teman, uniknya di dalam coklat maupun di dalam kokoa itu ternyata ditemukan kadar flavonoid yang tertinggi dibandingkan sumber makanan yang lain. Dan itu proporsinya bisa mencapai lebih dari 10% dari kandungan si kokoa tersebut adalah flavonoid. Slide. Siapa yang nggak tahu coklat?
Everybody knows chocolate, everybody loves chocolate. Ya, semua orang suka coklat karena coklat itu dari zaman bahela juga udah dikenal sebagai makanan yang enak. Pokoknya image-nya kalau ada coklat itu enak nih kayaknya, ya kan? Itu udah dari zaman dulu juga begitu. Apalagi sekarang, karena sekarang kan ibaratnya nih coklat kan makin banyak kreasi-kreasinya kan. Nah, cuman baru belakangan ini itu orang baru tahu kalau ternyata coklat itu nggak cuman enak, tapi juga sehat karena di dalamnya ada kandungan flavonoid, procyanidin, katekin dan juga epikatekin yang tertinggi dibandingkan bahan-bahan lainnya. Slide lagi. Nah, kalau soal makan coklat, siapa teman-teman sini yang suka makan coklat? Nah, kalau di Indonesia sayangnya itu nggak gitu banyak yang makan coklat karena kebanyakan tuh pasti dilarang deh. Nanti kalau banyak makan coklat entar takut gendut atau nanti katanya nanti sakit gigi ya atau dan segala macem lah pokoknya ya. Pokoknya image-nya tuh kalau di Indonesia makan coklat tuh jelek aja, ya kan? Padahal kalau di luar negeri orang makan coklat itu sudah seperti kebiasaan gitu ya. Kayak di Amerika. Orang di Amerika itu tuh biasanya mereka bahkan bisa mengkonsumsi coklat sebanyak 5,5 kilo per tahun per orangnya. Wow, banyak banget sih itu 5,5 kilo per orang loh. Di Eropa lebih banyak lagi, karena biasanya kita makanya nggak heran ya, kayaknya coklat itu identik dengan Eropa. Oleh-oleh dari Eropa, ya kan? Orang-orang di Eropa, contohnya seperti di Jerman, di Swiss, itu mereka konsumsi coklat lebih banyak lagi. Makanya mereka bahkan termasuk salah satu negara-negara ya, yang menghasilkan coklat tertinggi di dunia. Karena memang orang-orangnya pun konsumsinya juga banyak banget konsumsi coklatnya. Lebih dari 10 kg per tahun per orangnya. Jadi di luar negeri itu justru konsumsi coklat itu seperti kayak kita di sini tuh minum air gitu ya. Nggak minum air juga sih, minum apa ya, minum susu mungkin. Nah, jadi banyak banget gitu minumnya ya. Sedangkan kalau di kita ditahan, dikurang-kurangin. Kenapa ya? Slide. Padahal teman-teman, itu dia tadi, kandungan flavonoid pada coklat itu tinggi loh. Nggak cuma tinggi, tapi kandungan katekin dan epikatekinnya itu ada pada molekulnya yang panjang. Di mana kalau dibandingkan pada sumber makanan yang lain, itu justru ada pada molekul pendek. Karena dia ada pada molekul yang panjang, dia tuh punya percabangan tangannya tuh lebih banyak dibandingkan si molekul yang pendek. Sehingga kemampuannya atau fungsinya yang berperan sebagai pengikat radikal bebas ya atau sebagai antioksidan pengikat logam berat itu jadi lebih efektif, lebih besar, lebih kuat dibandingkan antioksidan dari sumber makanan lain yang berada pada molekul pendek. Slide. Nah, cuman memang teman-teman, dia tinggi banget antioksidannya. Tapi karena tingginya antioksidannya, sehingga dia jadi lebih gampang rusak antioksidannya tersebut. Flavonoid itu jadi lebih mudah rusak, apalagi di proses pengolahan coklat yang pada umumnya kita konsumsi sehari-hari ini. Dimana nih kalau pada proses pengolahan kokoa ya, dari bijinya sampai nanti jadi bubuk kokoa itu dia melalui tahap fermentasi dan juga pemanasan, di mana kondisi panas dan asam ini itu merusak kadar flavonoid yang ada di dalam kokoa tersebut. Gitu. Sehingga akhirnya pada finish good-nya, pada hasil akhirnya, kandungan flavonoid yang tersedia pada bubuk kokoa tersebut jauh lebih sedikit atau bahkan sampai hampir habis. Slide. Belum lagi nih, belum lagi yang kita konsumsi pun bukan bubuk kokoanya, tapi yang sudah diolah menjadi coklat batang. Dan coklat ini pun bervariasi ya, ada coklat dark chocolate, ada milk chocolate, ada juga white chocolate. Nah, sehingga di sini kadar dari bubuk kokoanya sendiri pun bervariasi. Contohnya, pada milk chocolate itu kandungan kokoanya itu cuma 7-35% aja. Sedangkan pada dark chocolate mungkin lebih banyak ya, tapi itu pun nggak 100%, hanya 30-80%. Apalagi pada white chocolate itu bahkan tidak ada kandungan kokoanya sama sekali. Nah, dengan begini, flavonoid yang tadinya sudah sedikit banget, akhirnya makin berkurang lagi. Sehingga no wonder kenapa kita-kita yang di Indonesia ini justru malah
dilarang-larang untuk konsumsi coklat karena memang coklat yang kita miliki ada coklat-coklat yang tidak mengandung antioksidan. Slide. Nah, ini juga ternyata ada banyak banget penelitian-penelitian ya yang sudah dilakukan, terutama dalam meneliti makanan-makanan dalam dietnya orang Amerika, gitu ya. Dibandingkan di makanan-makanan dan minuman-minuman tersebut, ternyata coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi pada saat dibandingkan dengan bahan-bahan lain, dia kadar antioksidannya lebih tinggi. Seperti contohnya dari tomat, itu dia 20 kali lebih tinggi dari tomat, 2 kali lebih tinggi dari bawang putih, bahkan 3 kali lebih tinggi dari anggur. Slide. Ini buat perbandingannya ya, kira-kira ya bahan-bahan dari sumber-sumber makanan yang mengandung katekin dan epikatekin dan juga jumlah flavanolnya di dalam jumlah yang sama. Dan ternyata dibandingkan dengan jumlah yang sama, coklat masih memiliki kadar flavanol yang tertinggi dibandingkan yang lainnya. Slide. Lalu juga ada juga penelitian yang melakukan, kali ini dia penelitiannya lebih ke penelitian yang melakukan intervensi ya. Jadi ada penelitian pola makan, di mana pada pola makan baik pada manusia maupun hewan, itu diberikan intervensi makanan yang mau kita nilai, yaitu makanan dan minuman yang kaya akan flavanol. Nah, pada akhir penelitian tersebut, ditelitilah kualitas dari pembuluh darah pada manusia dan hewan ini, dan ternyata ada efek kardioprotektif yang mereka dapatkan sehubungan juga dengan fungsi vaskular dan juga reaktivitas trombositnya. Jadi mereka punya dinding pembuluh darah ternyata itu mengalami perbaikan, jadi lebih bagus punya dia pembuluh darahnya. Selain itu dia punya trombositnya juga sudah mulai terjadi reduksi, jadi dia punya trombosit itu tidak terlalu agresif. Bahkan ada terjadi perbaikan baik pada tekanan darah, resistensi terhadap insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin polifenol, itu kita ngomongin soal antioksidan. Nah, kalau kita ngomongin antioksidan fenolik ini itu sudah terkenal banget fungsinya atau manfaatnya dalam menghambat oksidasi dari kolesterol LDL atau yang kita bilang biasanya kolesterol jahat ya. Di mana kolesterol jahat ini atau kolesterol LDL ini inilah nanti yang akan berperan dalam membentuk plak pada pembuluh darah kita. Nah, ternyata teman-teman, ekstrak kokoa itu juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL ini, di mana dari hasil riset, kokoa tersebut dapat mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk kecil-kecil, droplet. Nah, ya, kecil-kecil dia, molekul-molekul kecil, di mana ini akan membuat dia tidak saling menggumpal satu sama lain dan membentuk molekul yang lebih besar, ataupun itu menempel pada dinding pembuluh darah kita dan membentuk plak di pembuluh darah. Nah, tapi tentunya ini akan tergantung kepada kadar konsentrasi juga. Semakin tinggi kadar kokoa yang kita konsumsi, maka akan semakin banyak lemak yang bisa dipertahankan tetap dalam bentuk kecil-kecil tersebut. Nah, makanya kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih kalau orang bule gitu ya, terutama ya kita juga ada beberapa juga di sini ya, kalau makan steak, ya makan daging steak, itu sering sekali dipasangkan dengan wine, dengan red wine, especially red wine ya, anggur merah. Kenapa? Karena ternyata red wine itu tidak hanya sekedar untuk taste-nya yang enak gitu, yang cocok itu antara daging dengan red wine, tapi juga untuk membantu menghambat oksidasi LDL atau kolesterol jahat dari steak yang dimakan itu. Gitu ya. Jadi supaya jangan sampai nih udah enak-enak makan steak, habis itu kolesterolnya kumat, tengkuknya sakit, ya kan, lehernya sakit, kolesterol naik, ya kan. Nah, jadi konsumsilah steaknya bersamaan dengan red wine ya. Karena red wine ini ternyata bisa menghambat oksidasi dari LDL sebanyak 37 sampai 65%. Tapi nggak semua kita bisa konsumsi red wine, ya kan? Nah, yang nggak bisa konsumsi red wine, tenang, ada solusinya yang bahkan lebih baik. Karena ternyata
Phenol-cocoa itu ditemukan bisa menghambat oksidasi LDL bahkan lebih besar daripada red wine, yaitu sampai 75%. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berencana makan daging ya, selain kalau umpamanya nggak berencana bagi-bagi sama saya, jangan lupa minum phenol-cocoa-nya ya kalau mau nikmatin sendiri supaya jangan sampai kolesterolnya naik. Oke, slide. Nah, selain itu juga epikatekin punya efek yang lain yang punya hubungan dengan kesehatan kita ya. Bisa bagus untuk tekanan darah, lalu juga bisa memperbaiki fungsi kita punya pembuluh darah jadi supaya lebih lancar aliran darah kita. Terus juga bisa juga untuk menekan reaktivitas dari trombosit supaya darah kita nggak kental, dan juga bisa menurunkan resistensi terhadap insulin. Jadi supaya tubuh kita, sel-sel kita tuh lebih sensitif terhadap insulin. Jadi kita bisa membantu mencegah diabetes mellitus dan juga memiliki efek anti peradangan atau anti-inflamasi. Slide. Slide lagi. Nah, selain itu juga ada lagi penelitian. Jadi memang sini tuh kita bahas banyak banget penelitian ya, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pembuluh darah kita. Karena kan ini kan sebenarnya bisa dibilang organ yang justru paling penting. Karena dari pembuluh darah itu bisa berimpact kemana-mana aja ke organ-organ kita lain yang mungkin bahkan lebih sensitif ya. Nah, di sini kita punya pembuluh darah. Kalau seandainya kita punya pembuluh darah itu sudah punya plak, atau mungkin kita pernah mengalami gagal jantung, hipertensi, hiperkolesterol, kondisi-kondisi ini teman-teman, itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem ini teraktivasi, jadi aktif gitu sistem ini ya, nanti enzim-enzim itu akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS dan juga radikal bebas lainnya. Di mana radikal-radikal bebas ini itu sifatnya adalah merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Termasuk juga bisa mengubah kadar nitric oxide yang ada di dalam darah kita. Di mana kita punya nitric oxide itu jadi diikat sama si radikal bebas sehingga dia tidak bisa bekerja dalam membuat pembuluh darah menjadi elastis. Akibatnya kita punya pembuluh darah jadi kaku. Selain itu juga radikal bebas juga akan mengoksidasi LDL atau kolesterol jahat tadi, sehingga kita punya LDL akhirnya jadi lengket. Lengket satu sama lain, dia jadi bikin molekul yang besar. Dan kalau molekulnya besar, itu bisa resiko tersumbat. Belum lagi kalau dia nempel di dinding pembuluh darah kita. Akibatnya bisa menyebabkan plak pada pembuluh darah. Semua kondisi ini kalau digabungin, bayangin aja teman-teman ya, bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kita. Nah, kalau kita konsumsi kayak flavanol, ternyata itu dari hasil research-nya, itu telah terbukti bisa menstimulasi kembali produksi dari nitric oxide yang dihasilkan oleh sel endotelium kita untuk menggantikan nitric oxide yang tadinya udah keburu rusak oleh si radikal bebas. Nah, tapi nggak hanya itu aja, percuma kan kalau seandainya nanti diproduksi, dirusak lagi sama si radikal bebas. Nah, selain dia untuk menstimulasi produksi nitric oxide, dia juga bisa mengurangi aktivitas enzim yang tadi bisa membuat memproduksi radikal bebas tadi. Jadi supaya radikal bebasnya tidak semakin diproduksi gitu ya. Sehingga nitric oxide yang baru diproduksi tersebut bisa melaksanakan tugasnya tanpa diganggu oleh radikal bebas. Sehingga kita punya aliran darah bisa kembali lentur dan lancar. Slide. Selain itu juga trombosit kita juga dapat impact juga ya pada flavanol ini, di mana trombosit itu kan kita tahu dia perannya itu terutama untuk pembekuan darah. Nah, pembekuan darah, di mana pembekuan darah ini dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti terjadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti infak miokard akut ya atau serangan jantung, terus terjadi pada kasus stroke dan juga tromboemboli vena. Nah, kasus-kasus ini terjadi akibat kita punya trombosit itu terlalu aktif. Akhirnya dia malah menyumbat dan masalah jadi lebih besar.
Nah, sehingga penurunan reaktivitas terhadap trombosit ini sangat dibutuhkan sekali supaya jangan terjadi pembekuan darah yang menuju kepada tadi masalah-masalah yang lebih berat tadi. Pada suatu penelitian, subjek yang diberikan 300 mili kokoa yang mengandung kadar fenol yang sangat tinggi, ternyata setelah mereka konsumsi 6 jam, itu ditemukan penurunan perlengketan molekul pada permukaan si trombosit, di mana trombosit jadi nggak melekat atau nggak lengket dengan molekul-molekul lain di dalam darah. Nah, ini yang terjadi kalau teman-teman itu minum obat pengencer darah, seperti aspirin, aspilet, clopidogrel. Nah, familiar nggak dengan nama-nama obat itu? Familiar kan? Nah, itu kan obat-obat pengencer darah. Kerjanya gimana? Kerjanya adalah membuat trombosit kita nggak lengket satu sama lain. Dan ternyata dengan mengkonsumsi kokoa, kita juga bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah 6 jam kita mengkonsumsi kokoa. Jadi, kita bisa membuat aliran darah kita bisa agak lebih encer, ya, supaya bisa lebih lancar tanpa harus ketergantungan dan juga tanpa harus mendapatkan efek samping lainnya. Slide. Nah, tentunya di tempat utama di mana flavanol bekerja yaitu adalah pada endotelium. Ya, teman-teman tahu endotelium itu apa? Itu adalah dinding dalam, sisi dalam dari dinding pembuluh darah, di mana semua terpapar oleh semua yang ada dalam darah itu akan kena ke endotelium. Mau di situ ada nutrisi, mau ada vitamin, oksigen, racun, ya, itu pun semua akan kena kesentuh sama sel endotelium. Jadi kalau yang lewat di darah kita yang bagus, ya endotelium kita bagus. Tapi kalau yang lewatnya yang jelek, ya endotelium kita juga jadi rusak deh, ya. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu bisa mengganggu fungsi dari si pembuluh darah kita ini, terutama endotelium kita, yaitu seperti kondisi stres. Nah, makanya tadi jangan suka stres ya. Kalau kita stres, terus adanya penyempitan, adanya peradangan kalau kita lagi sakit, ya, atau mungkin kondisi-kondisi seperti diabetes dan juga hipertensi, ini kan kondisinya semua akan melalui pembuluh darah kita. Dan ini bisa mengganggu endotelium kita. Sehingga dia punya tonus, ya, punya apa sih namanya bilangnya, tonus otot si pembuluh darah kita ini, itu bisa terganggu. Kontraksinya itu bisa terganggu. Sehingga ini malah bisa berpotensi membentuk gumpalan darah. Karena terjadi turbulensi di dalam pembuluh darah kita. Yaitu kayaknya tuh darah di dalam pembuluh darah kita tuh kayak dikocok-kocok. Akhirnya malah menggumpal, ya. Nah, menurut riset, karena dia punya fungsi antioksidan, flavanol ini bisa meningkatkan fungsi endotelium kita melalui pencegahan reduksi sel akibat oksidasi. Nah, tadi kita udah lihat ya apa-apa saja yang bikin masalah sama pembuluh darah kita. Nah, itu bisa membuat oksidasi pada endotelium. Nah, oksidasi ini bisa dicegah dengan antioksidan dari flavanol dan dibutuhkan hanya sekitar 150 mg flavonoid untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pembuluh darah kita. Slide. Selain flavanol ada juga L-arginine. Arginine ini dia asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana asam amino ini biasanya kita dapatkan dari luar karena dia tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Bisa teman-teman dapatin dari daging merah, daging ayam, daging ikan, produk olahan susu, kedelai, gandum utuh ataupun kacang-kacangan lainnya, ya. Slide. Yang unik dari L-arginine ini adalah dia juga cuma untuk produksi protein, tapi dia sendiri itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Jadi in case teman-teman punya masalah pada pembuluh darah, sel endoteliumnya itu udah rusak banget sampai nggak mampu untuk memproduksi nitric oxide dengan cukup, tugas itu bisa digantikan sementara oleh arginine. Jadi untuk sementara arginine yang akan berubah menjadi nitric oxide dan memastikan aliran darah bisa tetap lancar. Sambilan nih yang kita lewatkan, yang kita alirkan di dalam darah kita adalah nutrisi-nutrisi yang baik yang bisa memperbaiki kita punya endotelium supaya nantinya sel endotelium kita bisa kembali memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Selain itu juga, arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan buat anak-anak, hormon insulin buat diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide.
Nah, ini dia nih produk kesayangan kita. Cocoa Flavanol original dan sweet, Cocoa Flavanol with L-arginine dan juga Flavanol Man. Nah, kalau soal Flavanol original sweet dan juga DTM with L-arginine itu teman-teman tadi sudah saya jelaskan di depan. Sekarang saya mau jelasin sedikit nih tentang L-Man. Ya, Flavanol Man. Flavanol Man ini dia punya kandungan kokoa tentu saja ya. Kokoa, kenapa ada kandungan kokoanya juga sih dok? Karena ternyata teman-teman, di dalam kokoa itu juga ada senyawa triptofan yang bisa membantu untuk merangsang otak kita supaya kita jadi lebih happy, lebih good mood ya. Dimana kita punya hormon endorfin dan serotonin itu bisa dihasilkan lebih banyak dan dimana ini juga akan bagus sekali sebagai antidepresan yang alami. Dimana ini juga dibutuhkan untuk nanti aktivitas seksualitas gitu ya. Nggak mungkin dong kita mau melakukan aktivitas seksualitas kalau nggak mood, ya kan? Jadi dengan kokoa, kandungan kokoanya bisa membantu membuat kita jadi lebih mood dalam berhubungan seksual. Selain itu juga ada kandungan L-arginine juga, selain dia membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah kita, tapi juga dia sangat baik untuk stamina dan juga kesuburan pria. Nah, di sini asam amino arginine itu lebih berperan dalam kualitas dari semen dan juga jumlah sperma. Jadi bagus banget nih buat teman-teman yang lagi program. Yang lagi program hamil itu tentunya saja ya. Bagi bapak-bapak itu harus diperhatikan sekali spermanya ya. Harus menghasilkan sperma berkualitas supaya bisa terjadi kehamilan. Dan itu bisa dibantu dengan L-arginine pada Flavanol Man. Slide. Selain itu juga ada kandungan lainnya yaitu adalah ginseng. Di mana ginseng juga sebenarnya sudah cukup terkenal juga ya di Indonesia ya. Dia bagus untuk vitalitas, buat stamina, karena senyawa sterolnya itu memiliki kontribusi pada hormon sistem reproduksi terutama pada pria, yaitu dengan meningkatkan kadar testosteron dan juga berperan untuk meningkatkan libido. Nah, selain itu juga ada yang agak lebih spesial nih sedikit, yaitu adalah guarana. Kalau guarana ini dia itu lebih bukan tradisional Indonesia ya, tapi tradisional dari Brazil. Dia merupakan tanaman rambat dari keluarga maple yang berasal dari Brazil. Dan di mana di sini untuk guarana ini di sana ya, di Brazil sana, itu sudah lama dipercaya digunakan untuk memicu gairah seks pada pria. Jadi biasanya digunakan bagi pengantin-pengantin baru untuk guarana ini ya. Slide. Nah, yang perlu teman-teman juga, coklat kita ini berbeda dibandingkan coklat daun ya, karena coklat kita ini beda proses pengolahannya, tidak sama seperti coklat pada umumnya. Jadi kalau coklat pada umumnya itu kan dia menghancurkan kadar flavanol yang alami dari si coklatnya. Kalau punya kita, yaitu yang diproduksi oleh produsen kita itu Barry Callebaut, itu mereka punya paten metode ekstraksi, di mana metode mereka gunakan ini terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi bukan yang flavanol ditambahkan ya teman-teman ya, tapi flavanol alami bawaan dari kakaonya sendiri. Karena memang metode yang digunakan itu berbeda dibandingkan coklat pada umumnya. Dan ini di dunia hanya Barry Callebaut aja ya yang bisa bikin. Nah, setelah itu juga, slide, kita juga punya beberapa studi klinis yang bahkan studi klinisnya juga sudah dipatenkan ya. Salah satunya adalah yang pertama untuk kulit. Di mana studi klinis ini sudah menunjukkan kalau cocoa itu bermanfaat untuk ekstraksi kesehatan kulit termasuk pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Jadi sangat bagus sekali untuk anti-aging. Slide. Lalu yang kedua, studi klinis yang juga sudah dipatenkan adalah studi klinisnya pada prostat. Di mana dari hasil studi klinis, ternyata ekstraksi kokoa memiliki manfaat untuk terapi masalah prostat untuk bapak-bapak. Ya, supaya pembesaran prostatnya tidak terlalu agresif. Jadi, tidak sampai mengganggu kualitas hidup. Bahkan juga bisa, slide, slide.
Nah, selain itu juga ada juga studi klinis nih buat yang mau jaga badan, yang mau diet ya. Ternyata studi klinis ini juga sudah kita patenkan, yaitu dari ekstraksi kokoa ini bisa membantu untuk menurunkan berat badan kita dengan cara meningkatkan pembakaran lemak di dalam tubuh. Jadi bukan kita langsung kurus-kurus gitu aja ya, enggak. Tapi metabolisme kita jadi lebih meningkat. Jadi ini buat teman-teman yang lagi diet, olahraga, sambil olahraga juga tetap diperlukan ya untuk membakar lemak. Tapi dengan mengkonsumsi kokolflavanol juga, itu pembakaran lemak pada saat kita berolahraga itu jadi lebih banyak lagi. Sehingga penurunan berat badan kita juga jadi lebih efektif dan lebih cepat ya. Slide. Tapi ingat ya, tapi jangan diisi ulang lagi loh teman-teman. Kalau nggak sama aja ya, nggak turun berat badannya. Nah, lalu juga kita juga ternyata punya efek antivirus juga loh di dalam kokolflavanol ini. Karena dari hasil klinis, ternyata kokolflavanol itu bisa menghambat aktivitas dari virus, termasuk salah satunya adalah virus COVID-19 ya. Jadi menghambat aktivitas empro dari sintesis virus COVID nantinya. Jadi bukan kita tidak terinfeksi, kita mungkin saja terinfeksi, tapi kalau kita konsumsi kokolflavanol, si sel tersebut tidak berkembang di dalam tubuh kita, sehingga jumlahnya di dalam tubuh bisa terjaga tetap rendah. Jadi kita punya gejala pun atau resiko gejalanya itu bisa jauh lebih ringan. Slide. Lalu ada studi klinis juga, di mana di sini perannya ya dengan pada sel endotelium kita. Jadi ternyata kalau kita konsumsi flavanol dalam 4 minggu, teman-teman, itu bisa meningkatkan kita punya fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide. Jadi kita punya aliran darah bisa lebih baik lagi. Slide. Lalu kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa kokolflavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik pada aliran darah kita yang lebih normal. Slide. Nah, jadi secara keseluruhan, kalau kita mau merangkum nih manfaat dari kokolflavanol, itu bagus untuk menurunkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, lalu bisa membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, terutama pada yang diabetes, bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit kita. Slide. Dan untuk flavanol-nya itu juga bisa punya manfaat juga yang lumayan juga ya buat teman-teman para pria ya, bisa membantu meningkatkan suasana hati, membantu meningkatkan sirkulasi darah ya, supaya kita tercegah dari resiko penyakit kardiovaskular. Bisa juga membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pria supaya performansnya lebih baik, membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker terutama prostat ya, dan juga membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Mana tahu takutnya lupa pasangan yang mana ya kan? Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol original ataupun sweet itu cukup 3-5 gram sehari. Itu sebenarnya sudah bisa untuk kebutuhan tubuh sehari-hari. Tapi kalau mungkin teman-teman sudah punya masalah tertentu, bisa dikonsumsi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya masing-masing ya. Jadi harus dites cocoknya berapa banyak. Atau bisa mengkonsumsi juga flavanol DTM with Allergy 9. Itu bisa konsumsinya 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Slide. Nah, buat para pria yang mau mengkonsumsi flavanol juga boleh ya, ditambah ya. Jadi bukan berarti minum flavanol terus nggak minum flavanol DTM ataupun original ataupun sweet ya. Tetap dikombinasi. Nah, ini ekstra untuk vitalitasnya bisa konsumsi flavanol. Nah, untuk flavanol nya cukup dikonsumsi 2 hari sekali. Ya, nanti di luar dari 2 hari yang sekali ini, baru minumnya yang original, sweet, ataupun DTM. Oke? Nah, jadi kita cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang supaya umur panjang dan sehat-sehat terus. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Wow, luar biasa ya.
manfaat coklat di sini ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah bedain antara coklat, kokoa dan kakao ya, karena setiap namanya aja udah berbeda ya. Jadi otomatis kandungan dan manfaatnya juga berbeda. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan informasi ya, promo dan juga acara yang FI siapkan untuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, mungkin mau tanya-tanya seputar produk, tanya-tanya tentang masalah kesehatan, atau konsultasi medis lainnya, bisa menghubungi FI Medical Consultant di 0878 1706 6067. Nah, ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku untuk telepon. Nah, chatnya langsung akan dijawab oleh Dokter Winda. Kemudian Bapak Ibu nih jangan sampai ketinggalan sosial media kita seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram di @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan juga Telegramnya FI Official. Karena apa? Karena melalui sosial media ini kita akan memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu mengenai acara dan juga flyer-flyer kesehatan. Selanjutnya nanti kita ada acara bisnis preview di hari Minggu tanggal 26 Juni di Rumah Makan Wulan Sari. Nah, ini hebat sekali Bapak Ibu, pembicaranya ada Bapak Ali Budiman, Ibu Lina Kosasi, dan juga MC-nya Bapak Maulana Malikal dan juga Bapak Adam Yusman Edwin ya. Tiketnya seharga Rp30.000 di Rumah Makan Wulan Sari Bekasi jam 2 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara, bisa ajak rekan sebanyak-banyaknya ke Rumah Makan Wulan Sari. Ya. Kemudian kita ada new member promo dengan join silver upgrade to gold ya, dan join gold upgrade to platinum. Nah, ini berlaku dari tanggal 29 Mei sampai dengan nanti tanggal 5 Juni. Jadi masih ada 3 hari lagi ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terlewatkan. Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya, coba saya buka kolom chat ya Dok ya. Sudah ada pertanyaan dari ada Bu Nina. Sehat semuanya ya, sehat selalu Bu Nina. Kemudian Bu Rusna, amin, alhamdulillah sehat selalu bersama Flavano. Oke, kemudian dari Bu Eni Yuliastanti ya Dok ya, pertanyaannya, malam Dokter Winda, Dok, kalau leher di sekitarnya hingga ke kepala terasa sakit berat atau kaku ya, apakah itu tensi atau kolesterol? Sementara saat dicek semuanya normal, bagaimana peran flavanol terhadap tanda tersebut? Terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke. Nah, ini memang sebenarnya kalau yang pernah ngerasain ya, tengkuknya kayak tegang, sakit, bahkan sampai ke kepala, kaku-kaku gitu ya, rasanya kayak berat, pusing gitu, kayak berat lah ya, lebih ke berat gitu kan. Nah, itu sebenarnya ciri-ciri adanya penyempitan pembuluh darah di area tersebut. Penyempitan ini belum tentu kalau kita tensi itu kelihatan tekanan darahnya tinggi contohnya, belum tentu karena dia bisa aja hanya lokal gitu ya, dan ini kan pembuluh darahnya kan nggak semuanya besar, banyak pembuluh darah kecil, tapi pembuluh darah kecil ini bisa memberikan efek gitu kepada yang lain-lain. Kolesterol juga kalau dicek bisa aja normal. Kenapa? Karena kolesterol yang dicek adalah kolesterol yang di dalam darah, bukan kolesterol yang udah terlanjur nempel di dinding pembuluh darah. Kolesterol, jadi teman-teman ya, bisa bantu di mute. Nah, jadi buat teman-teman kalau cek kolesterol terus kolesterolnya normal, jangan kepedean dulu ya, belum tentu benar-benar normal. Karena bisa aja sebagian kolesterolnya itu justru malah sudah nempel di plak pembuluh darah.
ya sudah menjadi plak pada pembuluh darah, jadi udah nempel dan itu nggak bisa kita deteksi gitu ya, nggak bisa kita lihat. Makanya yang paling kita bisa lihat tidak hanya semata-mata dari check up kita saja, tapi harus apa yang kita rasakan. Kita masih ngerasain nggak sih rasa-rasa seperti tadi ya, kepala terasa berat, badan pegel-pegel, sakit, kesemutan gitu ya. Nah, kalau kita masih ada ngerasain itu, walaupun kolesterol kita normal, tensi kita normal, berarti itu semua yang tidak kedetek, teman-teman. Berarti itu tuh nggak kebaca gitu ya, tidak terdeteksi. Nah, itu teman-teman yang harus lebih hati-hati lagi. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian kelihatannya sehat-sehat aja. Kayak bagus kok, rajin olahraganya, makannya juga bagus. Terus habis itu nggak overweight juga, nggak obesitas. Tapi kok tiba-tiba serangan jantung, ya kan? Kan banyak banget tuh kejadian seperti itu, ya kan? Karena itu tadi teman-teman, hasil pemeriksaan bagus nggak menjamin benar-benar bagus aslinya di dalam. Karena banyak kondisi-kondisi yang sebenarnya bahkan tidak sanggup dilihat oleh alat-alat pemeriksaan kita, gitu ya. Bukan berarti teman-teman jangan jadi periksa kesehatan ya, enggak, tetap periksa. Diperiksa aja bisa nggak kelihatan teman-teman, apalagi nggak diperiksa ya. Jadi tetap harus diperiksa, tapi kalaupun hasilnya bagus, jangan langsung percaya diri ya. Harus tetap waspada. Kita harus lihat cross check juga ke tubuh kita sendiri. Kalau kita masih merasakan gejala-gejala tadi, itu artinya memang sebenarnya ada penyempitan pada pembuluh darah kita, ada masalah pada pembuluh darah kita, hanya belum terbaca. Nah, di sini flavanol perannya adalah untuk tadi ya, merangsang produksi nitric oxide. Kalau nitric oxide-nya nggak bisa dirangsang, arginine yang bekerja menjadi nitric oxide. Supaya apa? Pembuluh darah yang sempit bisa kembali terbuka. Kalau pembuluh darah sempitnya itu bisa terbuka, lancar, membantu untuk rasa seperti kepala terasa berat, kaku-kaku, tengkuk leher sakit, ya. Nah, jadi bisa mengurangi gejala-gejala tersebut. Seperti saya sendiri aja sebenarnya secara pribadi suka juga kan ya migrain, sakit kepala. Itu kalau kumat, saya biasanya minumnya DTM. Ya langsung DTM aja, umut-umut DTM, itu sakit kepala langsung mendingan. Gitu, padahal nggak minum obat gitu kan. Karena itu masalahnya adalah pembuluh darah nyempit. Nah, pembuluh darah kita lagi menyempit, dan ini harus segera dibuka supaya gejalanya nggak makin berat. Dan jangan sampai malah nanti resikonya malah lebih besar lagi ya, sampai terjadi sumbatan beneran gitu. Jadi harus segera dikonsumsi flavanolnya. Dan tips saya buat teman-teman, selalu sedia DTM-nya di dalam tas. In case ada kejadian-kejadian seperti ini, bisa langsung diminum. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, selanjutnya dari Ibu Sutiani ya, Dok ya. Apabila seseorang sudah kena stroke, apakah bisa sembuh dengan konsumsi flavanol dan berapa, Dok, dosisnya? Oke, apakah bisa sembuh dengan konsumsi flavanol? Tergantung ya. Pertama, tergantung dia usianya berapa. Tergantung usianya sudah berapa tahun. Karena ini nanti hubungannya adalah dengan kemampuan tubuh dalam melakukan beregenerasi sel. Jadi kan pada kasus stroke itu kan sel-selnya kan rusak. Sel-sel otaknya mengalami kerusakan sehingga akibat dari tidak adanya aliran darah. Karena pembuluh darahnya tersumbat. Pembuluh darah tersumbat, aliran darah nggak bisa lewat, akhirnya si sel-sel yang harusnya diperdarahi oleh si pembuluh darah tersebut nggak dapat makanan, akhirnya mati. Akhirnya terjadilah stroke tersebut, gitu ya. Gejala-gejala stroke-nya. Nah, untuk dia kembali normal, tentunya si sel-sel yang rusak harus digantikan dengan yang baru. Nah, untuk menggantikan yang baru ini akan bergantung sekali kepada tubuhnya sendiri. Usianya berapa? Nah, kenapa saya tanya usia? Karena ini akan menentukan seberapa banyak sih stem cell yang masih aktif di dalam tubuhnya.
Nah, kalau dia masih muda, kemungkinannya untuk bisa cepat beregenerasi si sel-sel yang rusak tersebut pasti lebih tinggi. Tapi kalau usia sudah lebih lanjut, pasti lebih lambat. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa, hanya jauh lebih lambat saja, gitu ya. Nah, selain itu juga untuk mengaktifasi sel, ya stem cell yang di area tersebut, tentunya aliran darah harus dikembalikan, dibuka kembali, ya. Nah, buka kembali juga kita itu bisa baru dengan konsumsi flavanol. Flavanol nanti akan membantu untuk membuka kembali aliran darah supaya nutrisi-nutrisi bisa sampai ke area tersebut untuk mengaktifasi kembali stem cell yang ada di area sana untuk membentuk sel-sel yang baru. Barulah di situ bisa dia mengalami perbaikan-perbaikan dari struknya. Nah, tapi ini juga nanti akan kembali lagi struknya sudah berapa lama. Semakin lama struknya, berarti semakin banyak sel yang rusak. Nah, tentunya beda dong ya, mengerjakan sel yang jumlahnya sedikit dengan yang jumlahnya banyak. Pasti kalau lebih banyak yang harus dikerjain, lebih lama juga butuh waktunya. Gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga ya, semakin cepat diberikan flavanolnya pada pasien stroke akan semakin baik. Ya, akan bisa semakin cepat kembali pulihnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Bu Sutiani, semoga cukup jelas ya, Bu, untuk jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Ulfi. Terima kasih. Oh iya, oke. Terima kasih kembali, Bu. Selanjutnya dari Bu Ulfi, ya, Mbak ada teman yang mengalami insiden, alisnya yang kebelah, tulang hidungnya juga terbelah, sudah dijahit kemarin untuk mengobati luka ini agar tidak ada bekas di wajahnya. Itu gimana, Dok? Oke, kalau seperti ini supaya nggak ada bekas di wajah akan bergantung kepada dokter yang mengoperasi. Jadi kalau ini sih tergantung sama dokter yang mengoperasi ya. Kalau operasinya bagus, tapi kerjanya ya bisa nggak kelihatan lukanya ya. Kalau seandainya mungkin kan kita juga bukan berarti dokternya mungkin nggak rapih ya, bukan juga sih. Semua akan kembali juga, tadi kan kita nggak tahu nih apa sih namanya sobekannya seperti apa, butuh kalau semakin berantakan lukanya ya pasti lebih susah sih untuk bisa mulus lagi ya. Tapi kalau seandainya tadi mungkin lukanya rapih gitu ya, bisa jadi dibikin bagus. Masih mungkin untuk dibikin bagus sehingga bekasnya itu bisa lebih minimal. Tapi ya itu dia ya, ini akan tergantung kepada dokter yang mengerjakan ya. Tapi kalau nanti untuk dari flavanol itu bisa membantu supaya lukanya itu bisa lebih cepat kering dan juga bisa mencegah infeksi juga pada lukanya supaya recovery-nya bisa lebih cepat. Jadi lebih ke arah sana, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya. Selanjutnya dari Ibu Sutiani, ya. Seseorang yang sudah kena kanker tulang, apakah bisa sembuh dengan konsumsi flavanol dan berapa dosisnya? Terima kasih, dokter. Oke. Ini akan tergantung dia sudah stadium berapa. Akan bergantung dia sudah stadium berapa, lalu terapi apa saja yang sudah dijalani, ya, yang diambil terapinya apa saja. Kalau stadiumnya sudah tinggi, stadium 3, stadium 4, udah terlalu berat sih sebenarnya, ya. Untuk sembuh itu, ya kita bukan mendahului Tuhan ya, cuman memang peluangnya sudah kecil, jauh lebih kecil. Tapi jadi biasanya kalau untuk di stadium 3 dan 4, fokusnya itu bukan lagi semata-mata untuk kesembuhan, tapi lebih kepada untuk si pasiennya sendiri, supaya ibarat kata nih, tidak terlalu menderita gitu ya dengan penyakitnya, bisa tetap lebih positif, bisa menjalani hidupnya walaupun dengan penyakit kankernya, tapi masih bisa beraktivitas seperti biasa, lebih ke sana targetnya. Nah, tapi kalau untuk stadium yang masih lebih rendah, itu masih memungkinkan asalkan dikombinasi dengan obat-obatan lain, terapi-terapi lainnya seperti kemoterapi, operasi maupun yang lain-lainnya gitu ya, supaya
kerjanya itu lebih sinergis dan jadi malah lebih kuat. Jadi bukan flavanol sendiri, tapi kombinasi combine gitu ya. Combine juga dengan terapi lainnya supaya lebih efektif gitu ya. Karena di sini kan kita kan melawan kanker itu, ini nggak hanya pada kanker tulang ya, tapi juga kanker-kanker lainnya. Itu kita tuh harus adu kuat dan adu cepat gitu ya, adu agresif gitu. Jadi nggak bisa nih kita cuman minum flavanol only. Ya walaupun mungkin ada beberapa yang berhasil, tapi kalau menurut saya sih agak gambling ya, agak terlalu untung-untungan. Saya sih lebih prefer tetap pada standar yang dilakukan, yaitu diterapi dengan terapi medis juga. Jadi kombinasi flavanol dengan medis. Jadi medis yang bekerja untuk mematikan si sel kankernya, terus juga yang mematikan sel kankernya, flavanol nanti akan membantu untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada sel-sel yang lebih sehat dan juga menghambat perkembangan sel kanker lebih jauh lagi. Jadi lebih ke sana. Untuk dosisnya bisa diberikan dosis yang lebih tinggi kalau saran saya pada kondisi seperti ini ya. Minimum targetnya 15 gram. Jadi kalau bisa lebih dari 15 gram kalau untuk yang original, atau bisa konsumsi yang DTM-nya minimum 3 saset per hari. Gitu ya, supaya lebih agresif dan lebih cepat. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Oke, baik. Terima kasih Bu Sutiani Lukman. Sudah cukup jelas ya Bu ya untuk jawaban yang kedua tadi ya Bu ya. Sudah. Terima Ah, kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Bu. Selanjutnya dari Bapak Syahrizal Anwar. Selamat malam Bu Dokter. Apakah flavanol sweet aman untuk penderita diabetes? Berapa dosis terbaik agar kadar gula darah tidak naik? Terima kasih. Oke, kalau untuk diabetes boleh, nggak ada masalah sih minum yang sweet. Karena kan flavanol sweet itu juga dia kan kandungannya pemanisnya itu menggunakan stevia, jadi aman untuk teman-teman yang diabetes. Jadi nggak apa-apa. Tapi tetap sih, kalau saya ditanya sih saya tetap lebih menganjurkan original ya. Cuman kalau sukanya sweet juga boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk sweet, kalau mau minumnya sweet, itu dia dosisnya ada 1,5 kali dari yang original. Pada kasus diabetes yang saya anjurkan untuk pasien diabetes itu mengkonsumsi flavanol original itu 15 gram. Berarti kalau yang mau yang sweet itu mengkonsumsi bisa 20 sampai 25 gram sehari gitu ya. Nah, tapi tentunya ingat, flavanol itu bukan obat diabetes di mana kalau kita minum gula darah langsung turun. No, bukan ya. Dia bukan begitu bekerjanya. Flavanol itu akan bekerja dengan meningkatkan sensitivitas sel kita terhadap insulin. Nah, jadi nanti yang akan bekerja untuk menurunkan gula darah kita tetap akan tubuh kita sendiri. Gitu ya. Jadi tetap akan insulin kita sendiri yang akan bekerja dalam menurunkan kadar gula. Nah, flavanol hanya membuat tubuh kita supaya lebih connect sama insulinnya, supaya bisa diturunkan kadar gulanya. Tapi bukan flavanol yang menurunkan ya. Jadi harus butuh waktu. Biasanya sih saya anjurkan setidaknya konsumsi dulu 30 hari baru evaluasi. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Eni Yuliastanti ya dok ya. Teman sakit jantung sudah pasang ring dan mengalami stroke. Sebaiknya apa yang harus kita konsumsi dan berapa dosisnya dalam satu hari? Oke, nah ini semuanya sudah fix adalah penyakit kardiovaskular ya, jadi sangat saya anjurkan untuk mengkonsumsi. Kalau mau konsumsinya DTM, minumnya 3 saset per hari. Kalau mau minumnya original, itu minumnya minimal 15 gram setiap hari. Ya, kalau mau yang sweet, itu bisa minum 20 sampai 25 gram setiap hari. Gitu. Yang mana yang maunya yang mana? Yang mana aja bisa. Tergantung cocoknya yang mana ya, sukanya yang mana. Jadi akan kembali kepada pasien lebih nyaman mau konsumsi yang mana, cocok yang mana. Jadi harus komunikasikan dengan badannya. Ya, badannya sukanya terimanya yang mana, original kah, sweet kah, atau DTM kah. Oke? Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Bu Sonya Sayati. Selamat malam dok. Kalau sering kesemutan di tangan,
trauma di jari-jari itu tandanya apa ya, Dok? Dan itu tanda-tanda dari apa ya, Dok ya? Kemudian apa fungsinya? Maksudnya fungsi dari flavanolnya. Oke, kalau sering kesemutan di jari-jari, biasanya sih banyak yang bilang itu karena asam urat. Nah, tapi kalau asam urat bisa bikin kesemutan ya? Ya tentu bisa. Jadi di sini kasusnya adalah asam urat itu dia menginflamasi atau meradang membuat peradangan pada persendian, terutama sendi-sendi jari. Nih ya, karena kan sendi-sendi jari ini kecil-kecil, jadi gampang meradangnya. Nah, nanti begitu meradang di sini, kan di area kita punya sendi ini juga ada lewat pembuluh darah gitu ya, ada pembuluh darah yang lewat juga di samping-sampingnya. Nah, pembuluh darah ini jadi ikut kena impact, kena efek dari peradangan di persendian, ikutan kejepit. Karena kejepit, aliran darah kita juga jadi ikutan nggak lancar. Makanya kenapa kita ngerasain kesemutan. Itu kesemutan di jari-jari. Kesannya seperti asam urat yang bikin, tapi ya memang benar asam urat. Karena asam urat bikin peradangan pada persendian. Peradangan pada persendian akhirnya malah membuat kita punya pembuluh darah yang lewat di sana jadi kejepit. Akibatnya kita rasakan kesemutan tersebut. Nah, di sini flavanol sama ya. Pertama, untuk pembuluh darahnya sendiri, dia bisa membantu untuk tadi ya, membuka kita punya aliran darah supaya aliran darah bisa terjaga tetap lancar. Tapi selama peradangannya masih ada, ya itu akan terus dijepit terus gitu kan. Nah, tadi sempat saya katakan juga, salah satunya fungsi dari flavanol, dia punya efek antiinflamasi atau anti peradangan. Nah, itulah nanti yang akan membantu untuk mengkompres peradangan-peradangan pada persendian, supaya peradangannya mereda, ukurannya bisa lebih kembali mengecil, sehingga aliran darah lewat di jari-jari kita ini tidak kejepit lagi, sehingga bisa membantu untuk mengurangi kesemutan pada jari-jari. Termasuk juga kesemutan di area-area lain, ya, akibat dari aliran darah yang tidak lancar, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Pertanyaan dari chat sudah habis. Masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada yang ingin memberikan testimoninya atau bisa bertanya melalui mikrofon sebelum saya akhiri untuk 1 orang. Dok, saya dok. Oke, halo Pak Ote. Oke, silakan Pak Ote. Nanya nih Mbak Diana. Boleh, Nanyanya ke Pak. dokter. Iya, nanya ke Malam dokter dok. ya. Ya. Halo Pak Ote. Ini fotonya kurus banget Pak Ote. Oh iya. Jadi salah fokus ya dok ya. Iya, salah fokus saya kan. Ini dok, buat kasus pendarahan di otak atau pecahnya pembuluh darah, itu bagaimana dok dengan penggunaan atau pemberian produk kita? Oke. Ya, terima kasih dok. Siap, pertanyaan bagus banget. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi, kalau tadi yang saya bahas tadi sebelumnya adalah pada kasus stroke itu stroke yang karena penyumbatan. Jadi, kalau stroke karena penyumbatan itu lebih bagus memang sesegera mungkin kita berikan flavanol. Tapi kalau stroke yang karena pecah pembuluh darahnya, jangan langsung dikasih flavanol. Karena kalau teman-teman kasih flavanol, itu malah makin ngocor nanti darahnya. Karena kan tadi ya, flavanol itu kan membuka pembuluh darah. Sedangkan pada kasus stroke pecah pembuluh darah, ini justru darahnya pembuluh darahnya lagi kebuka ya. Nanti makin kita buka malah makin nggak berhenti-berhenti. Jadi biasanya kalau untuk kasus stroke pada pecah pembuluh darah, pemberian flavanolnya setelah pendarahannya berhenti dulu. Jadi pendarahan berhenti dulu, sudah dipastikan oleh dokter, oke, pendarahannya sudah berhenti, baru boleh diberikan flavanolnya, gitu ya. Jadi lebih ke kapan waktunya aja sih, gitu. Jadi nanti diberikannya baru setelah sudah tidak berdarah lagi, baru boleh diberikan flavanolnya. Nah, ini gimana teman-teman kalau membedakan stroke pecah pembuluh darah dengan stroke karena penyempitan pembuluh darah. Pada saat terjadi serangan,
stroke yang pecah pembuluh darah itu terjadinya pada saat teman-teman lagi beraktivitas. Gitu ya. Sedangkan stroke yang penyempitan itu terjadinya pada saat teman-teman lagi istirahat. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar nih, iya nih dia jatuh di kamar mandi, ternyata kena stroke. Itu biasanya stroke pecah pembuluh darah. Kalau teman-teman pernah dengarnya mungkin, iya dia kena stroke kemarin pas baru bangun tiba-tiba badannya nggak bisa digerakin, gitu kan? Itu stroke penyempitan pembuluh darah. Gitu. Jadi nanti ngebedainnya di sana. Tapi itu kalau baru kejadian. Kalau seandainya tadi ya kasusnya, iya nih dia terjatuh di kamar mandi, langsung curiganya itu adalah pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah jangan dulu dikasih flavanolnya ya, jangan dulu kasih. Nah tapi beda cerita kalau seandainya umpamanya ada yang baru bangun terus tiba-tiba lemas, itu kemungkinan besarnya adalah penyempitan. Itu nggak apa-apa, langsung kasih flavanolnya sambil dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi untuk membedakan timing pemberiannya. Nah, tapi kalau seandainya nih mungkin teman-teman ketemu pasien stroke gitu kan, pasien stroke, terus habis itu pas ditanya-tanya ternyata dia stroke-nya kemarin itu pecah pembuluh darah. Terus sekarang boleh nggak dulu dikasih minum flavanol? Ya boleh ya, sekarang kan udah nggak berdarah lagi, ya kan? Kan udah nggak berdarah lagi. Waktu itu aja pas serangan, dia serangannya yang pecah pembuluh darah. Kalau sekarang kan sudah nggak berdarah lagi, nggak apa-apa. Justru harus dikasih flavanolnya supaya jangan sampai kejadian lagi kayak yang sebelumnya, gitu. Ya, oke Pak Ote? Oke. Baik, makasih dok. Siap. Siap, baik. Terima kasih banyak, Pak Ote. Pak Ote lagi di Jakarta ya. Di Jakarta. Oke, Pak. Makasih. Oke. Oke, terima kasih kembali, Pak. Oke, Dok. Karena waktunya juga jam 9:02, kita akhiri saja ya, Dok ya, seminar kesehatan hari ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dokter Windah? Apa ya? Diana tuh suka banget dia nanya tiba-tiba mendadak, kan saya jadi harus mikir ide apa nih yang pesan mau disampaikan. Oke, simple aja sih pesan saya. Teman-teman jangan pernah bosan-bosan ya untuk menceritakan ke siapapun itu, ke saudara, ke teman-teman, ke tetangga, ke siapapun itu yang teman-teman kenal tentang kesehatan, manfaat berinvestasi kesehatan, karena mungkin terkesan mahal sekarang, tapi akan terasa sangat murah nanti kalau kita sudah keburu sakit ya. Jadi campaign kita adalah prevention, pencegahan. Jangan sakit dulu baru sibuk cari obat. Jadi semua kita bisa rezeki kita sebanyak-banyaknya dan bisa menikmati hasil kerja keras kita. Ya, jangan dipakai buat berobat ya. Sayang nanti. Oke? Oke, baik kalau begitu. Baik, Dok. Terima kasih untuk tipsnya ya, Dok ya. Jadi dilakukan pencegahan dari sekarang ya, Dok ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan di minggu depan di hari Selasa dan juga hari Kamis untuk seminar kesehatan Dokter Winda. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Koko Flavano setiap hari minimal berapa Bapak Ibu? 5 gram ya. Oke, minimal 5 gram setiap hari. Kita ketemu Ya, lagi di terima acara kasih, Dok. selanjutnya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan Makasih, selamat Mbak Linda. malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Terima Diana. kasih Linda. semua. Semuanya salam Selamat sehat. beristirahat. Selamat Terima kasih, Dok. istirahat. Terima kasih, Mbak Sia. Ya. Terima kasih. Bye. Bye, Bumi. Bye. Sehat semuanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah, makasih dokter. Dadah. Dadah, Diana. Terima kasih.